Ya, F01 load file, pilih menu 1, masukkan nama file dengan asumsi semua namanya benar, valid. Kemudian untuk menunjukkan bahwa data telah di-load secara benar, kita pilih menu 99. Nah, semua ini adalah data yang ada pada CSV. Untuk menyimpan data ini ke CSV, maka kita harus melakukan save file. Kita akan memasukkan CSV yang akan dituju. Oke, save file telah selesai. Sekarang kita cek di user.csv. Telah masuk ya, doyok. Oke. Dan juga save file disimpan digunakan di fungsi exit. Jadi sebelum exit akan ditanya apakah mau disimpan file atau tidak. Jika yes, maka akan melakukan fungsi save file. Jika tidak, maka akan exit secara biasa. Sekarang akan menjelaskan fitur F03 atau sign up. Kondisi sekarang belum ada user yang login, sehingga kita pilih sign up, maka akan mengeluarkan pesan Anda bukan admin atau Anda belum login, maka kita harus login. Kemudian ketika login, kita coba dengan user bukan admin. Joni adalah user biasa bukan admin, dia tidak akan bisa mengakses fitur sign up. Akan muncul Anda bukan admin atau login. Sekarang admin sudah login, kita akan pilih fitur sign up. Kita masukkan nama pemain, misalnya Willy Wonka, tanggal lahirnya 21/90, tingginya adalah 180. Username kita coba dengan username yang sudah terdaftar di sistem, misalnya Joni05, maka dia akan menolak. Maka kita pilih username yang belum terdaftar, yaitu misalnya Willy Pro, dan masukkan password pemain. Maka sekarang Willy Wonka sudah terdaftar di sistem. Kemudian F04, fitur login, kita pilih menu 4. Kita masukkan username yang tidak valid, tapi passwordnya valid. Sistem menolak. Kemudian kita masukkan username yang valid dan password yang salah. Kemudian kita masukkan username yang benar dan password yang benar. Maka sistem mencetak selamat bersenang-senang dengan nama user tersebut. Jadi pada hari ini saya akan mendemonstrasikan tentang fungsi F05, yaitu pencarian pemain. Jadi syarat dari pencarian pemain ini usernya harus login atau admin yang login. Jadi misalnya username ini yang saya ketikkan ini terdaftar dalam database, maka akan muncul nama pemain, tinggi pemain, dan tanggal lahir pemain. Namun apabila user yang saya ketikkan tidak masuk dalam database, akan muncul pesan yaitu username tidak ditemukan. Di sini saya akan menjelaskan fungsi nomor 6, yaitu pencarian wahana. Ketika kita klik pencarian wahana, maka muncul 3 buah jenis batasan umur dan 2 buah jenis batasan tinggi yang inputnya berupa integer dan divalidasi terlebih dahulu. Jika input di luar integer 1, 2, 3, maka program akan meminta kembali masukan. Seperti contoh, kita masukkan F, maka keluar batasan umur tidak valid. Jenis batasan umur kita misal 1, batasan tingginya M. Muncul lagi batasan tinggi badan tidak valid. Jika kita klik batasan tinggi badan sama dengan 2, maka muncul ID wahana, nama wahana, dan harga wahana yang akan dimainkan. Dilakukan pembelian di ID wahana ABC123, di mana harga tiketnya adalah 30.000. Nah, kita akan membeli, kita masukkan tanggal, lalu kita akan membeli 2 buah tiket, dan di sini telah pembelian berhasil dilakukan. Nah, apabila dilakukan pembelian tiket, semisalnya ini adalah tahun 2000, artinya usia dari si Joni adalah 4 tahun, dan wahana itu wahana ABC123 atau Cocoa Roller Coaster
itu untuk dewasa, yaitu umur batasannya yang kedua. Sehingga jika dibuat begini, maka akan keluar pesan bahwa user tidak memenuhi persyaratan. Hal yang lain bisa mungkin terjadi. Semisalnya, user ingin membeli 100 buah dan harganya ini tidak sesuai dengan saldo, maka akan keluar pesan saldo Anda tidak mencukupi. Tadi kita setelah membeli 2 buah tiket, dan kita akan men-save. Kita akan melihat perubahan file pada file CSV. Saldo Joni berkurang 30.000 karena akun Gold mendapat potongan harga 50% dari 560.000 menjadi 30.000. Pada akun tiket, pada file tiket, maka tiket Joni untuk wahana ABC 123 akan bertambah. Telah didata di sini. Dan juga untuk pada file pembelian terdaftar pada tanggal 25 bulan 4, Joni membeli 2 buah tiket. Di sini user dengan nama Joni05 memiliki 6 tiket. Kita akan menggunakan tiketnya. Oke, kita sudah login. Sekarang kita akan menggunakan tiketnya. Oke, dia punya 6 tiket. Tanggal hari ini, jadi kita masukkan tanggal hari ini. Kita akan menggunakan jumlah tiketnya 3. Oke. Jadi user Joni05 telah bermain. Sekarang kita akan coba save file. Oke, sekarang kita coba lihat di tiket. Nah, tadi kan kita memakai 3. Sekarang tiket Joni05 di wahana dengan kode DF345 tinggal 3. Dan ada penggunaannya, riwayat penggunaan. Joni memakai berapa? Jadi pada kali ini saya akan melakukan demonstrasi terhadap fungsi F09, yaitu fungsi refund. Jadi sebelumnya saya sudah membeli tiket, yaitu sebanyak 5 buah pada tanggal 23 April 2020. Jadi saya akan memasukkan ID wahana yang akan di refund tiketnya. Jadi memasukkan tanggal refund setelahnya. Kemudian memasukkan jumlah tiket yang di refund. Misalnya saya akan merefund 3 tiket. Jadi output dari fungsi ini, uang refund sudah diberikan pada akun Anda. Jadi saldo Anda akan bertambah secara otomatis yang dapat dilihat di dalam file CSV-nya. Namun apabila ini saya akan mendemonstrasikan apabila tiketnya tidak valid. Misalnya saya akan merefund 5 tiket, maka akan muncul Anda tidak memiliki tiket terkait apabila tiketnya tidak valid. Nama saya Ilham Alvin Durandova, NIM 1651928. Di sini saya akan menjelaskan tentang input, kritik, dan saran. Ketika kita klik nomor 10, maka akan muncul masukkan username. Kita masukkan misalnya Ilham 1000. Masukkan ID wahana misalnya CCR101. Tanggal pelaporan kita ubah misalnya 5 Juli 2019. Kritik dan saran Anda misalnya wahananya kotor. Nah, di sini terlihat output bahwa kritik dan saran Anda kami terima. Kritik dan saran ini sudah tersimpan di array data kritik. Demo melihat kritik dan saran. Demo melihat kritik dan saran hanya bisa dilakukan oleh admin. Awalnya, pada file kritik saran CSV, urutan tidaklah berurutan. Maka program akan mengurutkan kritik dan saran berdasarkan ID wahana sehingga ditampilkan menjadi seperti ini. Kan F12 atau menambahkan wahana baru. Untuk menambahkan wahana baru, kita harus login sebagai admin. Lalu kita pilih menu nomor 12 atau menambahkan wahana baru. Sebagai contoh, ID wahananya adalah TTT696. Nama wahananya burung terbang. Harga tiketnya 5.000. Batasan umur misalnya kategori 1. Batasan tinggi badannya adalah 170 misal.
Oke, info wahana telah ditambahkan. Sekarang kita coba cek di print data. Oke, wahana dengan ID TTT696 telah ditambahkan. Kemudian kita akan menjelaskan AF3 pas top up saldo, kita akses 13, tidak bisa karena belum ada login dan bukan admin. Kemudian kita login, kemudian pilih 13, kita akan masukkan username, misalnya dalam hal ini adalah Joni 05, saldo awalnya 605.000, kita pilih username Joni 05, kemudian kita top up saldo sebesar misalnya 100.000, maka akan muncul top up berhasil, saldo Joni bertambah menjadi 79.000. Kemudian kita akan cek di CSV nya apakah akan berubah setelah di save. Kemudian data sudah kita simpan, selanjutnya kita akan cek di CSV nya, maka saldo Joni sudah bertambah menjadi 705.000. Jadi pada kali ini saya akan mendemokan F14, yaitu melihat riwayat penggunaan wahana. Jadi syarat untuk melihat fungsi ini yaitu Anda harus admin. Dan input yang digunakan dalam fungsi ini itu asumsinya valid. Jadi ID wahana itu harus sesuai dengan yang ada di CSV. Jadi ketika Anda memasukkan ID wahana ini, muncul riwayat wahana yang berupa formatnya tanggal, username, dan jumlah tiket. Di sini saya akan menjelaskan fungsi nomor 15, yaitu melihat tiket pemain. Ketika kita klik nomor 15, maka muncul masukkan username. Masukkan username di sini divalidasi terlebih dahulu. Jika username tidak ada pada data CSV, maka program akan meminta ulang username sampai username benar. Sebagai contoh, bibit 2000 misalnya, username bibit 2000 tidak terdapat pada file CSV, maka program akan meminta ulang sampai program menemukan username yang ada pada file CSV. Username yang ada pada file CSV adalah Jojon 2000. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa riwayatnya adalah ID wahananya CCR101 dengan nama wahana Cocoa Rain. Sisa tiket yang dimiliki adalah 2. Fungsi exit diawali dengan pertanyaan apakah akan melakukan penyimpanan file atau tidak. Jika dikatakan Y atau ya, maka fungsi akan memanggil fungsi save untuk melakukan penyimpanan. Ketika selesai, maka keluar pesan data berhasil disimpan dan terima kasih, dan program akan otomatis keluar. Kemudian menjelaskan B01 yaitu hashing password. Ini adalah kodenya. Kemudian untuk CSV-nya, inilah kode programnya yang cuma sekali digunakan, sehingga data password pada user.csv menjadi seperti ini. Kemudian hash ini juga digunakan pada saat login, yaitu memvalidasi bahwa password yang dimasukkan sama dengan password yang telah di hash di user.csv. Selanjutnya akan dilakukan demonstrasi untuk gold account. Gold account ini upgrade akun ini hanya bisa dilakukan oleh admin. Program akan meminta username yang akan di-upgrade. Untuk melakukan upgrade dibutuhkan biaya 300.000, sehingga Jojon di sini memiliki saldo 400.000, sehingga dia seharusnya berhasil melakukan upgrade. Akun telah di-upgrade. Semisalnya kita akan meng-upgrade Bambang dengan username Bambang 70, di mana saldonya 0. Maka akan keluar pesan bahwa username tidak memiliki saldo yang cukup. Nah, setelah dilakukan save, bahwa akun Jojon telah menjadi gold dan saldonya berkurang menjadi 100.000. Kita akan memunculkan 3 buah wahana yang paling laku, dalam hal ini menjadi terbaik. Kita pilih 18, maka akan muncul 3 wahana, yaitu CR101, B766, dan DF345. Di sini saya akan menjelaskan fungsi B04, yaitu lapor kehilangan tiket. Ketika kita klik nomor 18, muncul masukkan username. Misalnya username Ilham 1000. Tanggal kehilangan misalnya 8 Agustus 2020. ID wahana misalnya CCR101. Jumlah tiket yang dihilangkan misalnya 2.
Di sini terlihat output laporan kehilangan tiket Anda telah direkam.